sabar dalam menghadapi kehidupan akan dimudahkan dan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Allah menjadikan wala ni'ma as-sabirin, sebaik-baik orang-orang yang sabar. Wala ni'ma ajrul muhsinin, wala ni'ma ajrul mu'minin, wala ni'ma ajrul muhsinin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang sabar sebaik-baik balasan. Orang yang sabar yaitu orang yang mampu mengembalikan segalanya atas kekuasaan Allah, atas kebesaran Allah, mengembalikan dirinya dalam titik yang nol, titik di mana dirinya merasa sama sekali nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Ia sadar betul bahwa semua di tangan Allah, semua yang memegang kendali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanapun kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan yang kita wujud karena diwujudkan, kita mampu karena dimampukan, kita bisa apapun karena memang dipisahkan oleh Allah. Sehingga ketika suatu saat ada salah satu dari apa yang kita miliki yang dititipkan Allah kepada kita diambil, entah itu berupa barang, berupa anak, berupa keluarga, berupa jabatan dan apapun, itu senantiasa sebetulnya agar mengingatkan kepada kita bahwa semua itu adalah titipan. Justru dengan itu kita semakin mengambil hikmah bahwa semuanya akan kembali ke Allah, semuanya milik Allah, dan kita diposisikan sebagai seorang hamba yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita melaksanakan, memenuhi atas apa yang diperintahkan oleh sang penitip? Seandainya kita dititipi barang, apakah kita benar-benar bisa menjaga, bisa memberi pemenuhan hak-haknya, dan seterusnya. Maka dari itu, bagi orang-orang yang sabar ini niscaya akan mendapat pahala yang sangat berlimpah ganda. Maka dalam salah satu ibadah yang disyariatkan oleh agama, salah satu pahala yang besar adalah yang dimiliki orang-orang yang mau menjalankan puasa. Kenapa? Karena puasa ini adalah sabar. Puasa itu nggak ada kecuali kesabaran. Sabar menahan diri, sabar dahaga, sabar tidak makan, tidak minum, sabar tidak berkata jelek, dan seterusnya demi mencari ridho Allah. Dan tidak ada pahala kesabaran kecuali surga. Dalam satu kisah, ada kisah perempuan yang sangat hebat, dan kehebatan ini nggak ada lain karena sebuah kesabarannya yang mampu ia lakukan, yang benar-benar ia jalankan dengan penuh keikhlasan, kesabaran yang sudah memuncak, sehingga dengan kesabaran ini Allah janjikan, Allah berikan balasan-balasan sebelum di akhirat pun oleh Allah sudah diberikan bisyarah, kegembiraan-kegembiraan di dalam kehidupannya. Siapakah seorang wanita itu? Salah satunya adalah sahabat Rasulullah SAW, yaitu ibu yang bernama Ibu Rumaisah. Ibu Rumaisah ini nama yang lain yaitu Ummu Sulaim. Siapakah ya Ummu Sulaim? Ummu Sulaim adalah ibunya Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat yang 9 tahun semenjak masih kecil, ketika masih kanak-kanak sudah dipasrahkan oleh ibunya kepada baginda untuk khidmah melayani Rasulullah dalam urusan keluarga Rasulullah SAW. Singkat cerita, seorang ibunya Sayyidina Anas ini, beliau ditinggal mati suaminya, yaitu bapaknya Sayyidina Anas. Setelah itu akhirnya bersuami, punya suami lagi yang bernama sahabat Abu Talhah. Setelah bersuami dengan sahabat Abu Talhah, dikarunialah satu anak. Satu anak ini sedang masa kanak-kanak, sedang asik-asiknya bermain. Mungkin anak umur 2 tahun atau umur 1,5 tahun. Suatu saat Abu Talhah dalam keadaan bepergian,
sang anak ini dalam posisi sakit. Sahabat Abu Talha ketika bepergian, ketika berangkat pergi tidak tahu kalau sang anak ini sedang sakit, atau memang saat Abu Talha pergi sang anak tersebut belum sakit. Nah, ketika sahabat Abu Talha pulang sampai rumah, ternyata sang anak ini sudah dalam kondisi yaitu sakit keras atau kondisi lemah, sudah ngedrop. Namun karena sahabat Abu Talha pulang malam-malam, Ummu Sulaim, seorang istri Abu Talha ini, yang tahu posisi Sayyidina Abu Talha, suaminya pulang malam-malam dalam kondisi lelah dan seterusnya, maka Ummu Sulaim ini menyimpan rasa kesedihan, menyimpan rasa kesusahan, ia pendam dalam-dalam, ia simpan rahasia bahwa ternyata sang anak yang satu-satunya dari sahabat Abu Talha ini sudah wafat. Jadi ketika Abu Talha sampai rumah, ternyata sang anak ini sudah wafat mungkin sekitar 2 atau 3 jam sebelum Abu Talha sampai rumah. Karena Ummu Sulaim ini adalah seorang perempuan yang mampu bersabar dan mampu memenuhi hak-haknya untuk suaminya, maka beliau simpan rasa kesedihan ini, rasa kesusahan ini, tidak beliau sampaikan kepada suaminya, karena kasihan kepada suaminya kalau nanti kaget padahal baru sampai rumah dalam posisi lelah, dalam posisi kelaparan dan yang lain. Maka sahabat Abu Talha ketika menanyai kepada Ummu Sulaim atau Ummu Rumaisah ini, bagaimana keadaan anak kita, jawabannya Ummu Sulaim, anak kita sudah lebih tenang, anak kita sudah posisi tenang. Jawaban seperti ini jawaban yang sepertinya berbohong, namun itu bukan berbohong. Nah, artinya tenang di sini karena sang anak sudah wafat. Tapi pemahaman Abu Talha menganggap bahwa makna tenang ini artinya anaknya sudah tidur lelap. Maka setelah itu bergegas sahabat Ummi Sulaim ini menyediakan makanan malam, terus mengajak sahabat Abu Talha untuk makan malam. Setelah makan malam selesai, Ummu Sulaim menawarkan dirinya, apakah mau dikehendaki untuk berkumpul, artinya suami istri, berhubungan suami istri. Ternyata karena perjalanan yang lama, dalam perjalanan musafir, ternyata sahabat Abu Talha menginginkan sampai pulang kangen sama sang istri dan menginginkan untuk berkumpul suami istri. Maka Ummu Sulaim ini berhias, berdandan tidak seperti berdandan kebiasaannya, berdandan demikian sampai kelihatan sangat cantik. Dan memang Ummu Sulaim seorang perempuan yang sangat cantik lahir batin, namun ini dandanan seperti pengantin baru. Maka pada malam itu juga sahabat Abu Talha puas dilayani oleh Ummu Sulaim, baik pelayanan karena disambut kedatangannya dengan penuh kebahagiaan, buatkan makanan yang enak, bahkan dilayani suami istri sebagaimana suami istri dengan pelayanan yang memuaskan. Namun setelah semuanya selesai, pagi-pagi atau menjelang subuh, ketika sahabat Ummu Sulaim membangunkan sahabat Abu Talha untuk persiapan sholat malam dan nanti subuh bersama Rasulullah, Ummu Sulaim matur kepada Abu Talha bahwa sang anak sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanyai oleh Abu Talha, kapan sang anak wafat, kapan sang anak mati? Jawabannya, sudah semenjak tadi malam sebelum engkau sampai rumah. Lantas sahabat Abu Talha langsung marah. Bagaimana kamu berani-beraninya, bagaimana kamu tega-teganya mengajak aku berlepotan jinabat sementara kita saat itu sedang dalam
masa berkabung kehilangan anak. Kamu itu perempuan yang nggak tahu diri. Itu spontanitas sahabat Abu Thalhah karena merasa malu. Malam-malam sang anak mati di sampingnya, kok dirinya bersenang-senang dengan istrinya. Spontan sahabat Abu Thalhah mengatakan demikian. Tapi apakah dikata semua sudah terlanjur, akhirnya dengan linglung, dengan rasa lemas, sahabat Abu Thalhah mengajak Sayyidina Anas untuk membawa sang putra setelah dimandikan ke masjidnya Rasulullah. Setelah sampai di masjidnya Rasulullah, setelah sholat subuh, akhirnya sahabat Abu Thalhah matur kepada Rasulullah agar sang anak ini disolati, disolati bersama para sahabat. Setelah semuanya selesai, sahabat Abu Thalhah ditanyai sama Rasulullah, wahai Abu Thalhah, apakah kamu tadi malam bersama istrimu melakukan sesuatu seperti pengantin baru? Semoga Allah memberkahi dalam malammu berdua. Sahabat Abu Thalhah tambah kaget. Ternyata Rasulullah sendiri, apa yang ia lakukan malam-malam ketika sang putra wafat ini, Rasulullah sudah tahu. Dan Rasulullah tahu itu karena diberitahu oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ini tahu keadaan seperti itu karena mendapat instruksi dari Allah bahwa Allah ridho kepada Ummu Sulaim, di mana beliau bersabar dalam musibah yang besar, kehilangan putra, tetapi tetap masih bisa memenuhi haknya, bahkan memuaskan, memberikan sesuatu yang teristimewa untuk kegembiraan, untuk kebaikan sang suami, untuk memuaskan suami. Ini sesuatu yang sangat langka, yang sangat istimewa. Mungkin gak ada seorang perempuan yang seperti Ummu Sulaim. Namun walaupun mungkin ini sesuatu yang sulit, yang mungkin gak bisa dilakukan oleh manusia biasa, tapi bisa kita ambil kesimpulan dalam cerita ini bahwa seorang perempuan yang baik, seorang perempuan yang hebat adalah perempuan yang dia bisa memendam rasa kesusahan, tidak disampaikan kepada siapapun, agar orang lain tidak ikut merasakan susah itu. Yang ia perlihatkan untuk orang lain, lebih-lebih kepada keluarga, suami atau anak, adalah memperlihatkan kegembiraan. Disinilah sedekah yang terbesar, yang pahalanya sangat besar, seorang perempuan, seorang istri untuk keluarganya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa diberi kesabaran dalam menempuh kehidupan ini. Kita dijauhkan dari musibah, namun kita ketika mendapat musibah, musibah itu menjadi kebaikan bagi kita, menjadi harta pahala yang berlipat ganda nilainya. Wallahu a'lam bishawab.